Cek. Oke. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizza Nur Rasyid dengan NIM 2155551130. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mencoba berbicara mengenai sumber hukum Islam yang kita kenal dengan uruf atau kebiasaan. Nah, uruf ini merupakan salah satu sumber yang bisa dikatakan merupakan sumber yang dzanni atau sumber yang bukan utama, bukan sumber qat'i atau yang utama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sumber hukum Islam atau mashadirul ahkam itu yang utama ada Al-Quran, As-Sunnah yang merupakan sumber qat'i, sumber syariah yang utama. Lalu ditambah dua lagi, sumber hukum Islam yang utama yang juga merupakan pedoman utama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ijma' dan qiyas. Oke. Sebelumnya ini ada layar mungkin bisa membantu. Nah, ini. Oke. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai uruf, uruf ini merupakan sumber yang khilaf. Khilaf itu artinya beberapa ulama, mungkin bisa kita katakan ulama-ulama mazhab, itu ada perbedaan pendapat dalam penggunaannya. Nah, tetapi walaupun demikian, secara jumhur atau secara mayoritas, uruf ini merupakan hukum Islam, sumber hukum Islam yang banyak digunakan. Sehingga nanti muncul pula ada kaidah-kaidahnya, penerapannya, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya pengenalan. Uruf merupakan salah satu dari sumber hukum Islam. Itu yang harus dipahami, bahwasanya dalam menetapkan hukum Islam, uruf itu sebagai salah satu sumbernya. Merupakan sumber hukum yang penting, walaupun dalam prakteknya merupakan sumber yang ada khilafiyah di dalamnya, bukan merupakan sumber yang utama. Karena yang utama itu ya ada 4 tadi, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Di mana dari 4 ini, 2 yang pasti atau yang sudah pasti dari keabsahannya, itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian baru Ijma', lalu Qiyas. Nah, selanjutnya, definisi uruf. Kalau kita berbicara definisi secara bahasa, uruf itu dari bahasa Arab. Arafa ya'rifu urfan, yang artinya adalah kenal atau tahu. Yang juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikenal baik dalam kebiasaan atau adat. Jadi, uruf itu dapat dikatakan sebagai sesuatu kebiasaan yang dikenal baik. Sehingga ketika kita berbicara tentang uruf, itu ada 3 unsur yang utama, yaitu unsur yang pertama adalah kebiasaan yang dipandang baik, yang kedua adalah berturut-turut atau berulang-ulang, yang ketiga adalah adat yang mesti dipelihara. Jadi itu unsur-unsur dari uruf. Sehingga kalau kita definisikan uruf secara lengkap, secara menyeluruh, bisa kita katakan uruf itu adalah kebiasaan yang dipandang baik, yang dilakukan secara berturut-turut atau berulang-ulang, serta sudah menjadi adat yang dipelihara. Jadi panjangnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, uruf dan adat, dua hal tak terpisahkan. Jadi tadi disebutkan ada adat, ada uruf. Sebetulnya perbedaannya apa? Uruf adalah bagian dari adat. Adat adalah kebiasaan manusia yang umum. Uruf adalah kebiasaan yang berkaitan dengan hukum. Jadi uruf itu adalah bagian dari adat.
Kalau bisa dipukul rata ya antara uruf dan adat itu pada intinya kedua-duanya merupakan kebiasaan-kebiasaan dari suatu masyarakat. Bedanya, uruf itu adalah bagian di dalam adat, sedangkan adat itu lebih luas dia. Itu daripada uruf itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, adat adalah kebiasaan manusia yang berkaitan dengan keumuman, atau dia itu menyeluruh kepada kebiasaan manusia secara umum. Sedangkan uruf itu lebih khusus dia bagiannya, yaitu uruf itu adalah kebiasaan yang dia berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan hukum. Hukum di sini berarti ada entah itu sesuatu yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang kurang baik, dan lain sebagainya. Please charge. Ya, maaf. Power off. Ya, jadi itu kaitannya dengan hukum yang mengikat manusia. Itu kalau uruf. Oke, selanjutnya, nah adalah pembagian uruf. Pembagian uruf berdasarkan objeknya. Yang pertama ada uruf qauli, ada uruf amali atau fi'li. Uruf fi'li, sebentar. Oke. Nah, ada kebiasaan yang bersifat perkataan, ada kebiasaan yang bersifat perbuatan. Misalnya contoh yang paling sering, paling mudah itu ada kalau di dalam masyarakat kita, masyarakat Indonesia atau masyarakat Jawa mungkin. Itu kalau seorang suami memanggil istrinya biasanya menggunakan dek, adik gitu ya. Nah, dek itu kan kalau secara bahasa, kalau secara kalam hakiki, adik itu kan maknanya saudara kandung. Kalau seorang suami memanggil istrinya dengan kata dek, itu kalau diartikan secara tekstual, itu sulit dipahami. Kenapa? Karena masa iya seorang suami manggil istrinya dengan sebutan saudara kandung, kan gitu. Lalu, apakah ketika seorang suami manggil istrinya dengan sebutan saudara kandung itu, lalu istrinya menjadi adiknya? Kan tidak juga. Karena apa? Karena sebutan dek, adik gitu ya. Dek sopo, dek siapa, itu bukan bermakna panggilan untuk saudara kandung, tapi bermakna sudah menjadi adat dan dalam kebiasaan masyarakat Jawa yang namanya adik itu digunakan untuk panggilan seorang suami terhadap istrinya. Lalu yang selanjutnya adalah uruf fi'li atau uruf yang berkaitan dengan perbuatan, yang bersifat perbuatan. Uruf yang bersifat perbuatan ini bisa dibilang intinya dia berkaitan dengan perbuatan manusia. Misalnya, kalau yang paling sering itu misalnya setelah sholat, itu ada salaman, ada jabat tangan setelah sholat. Itu adalah suatu kebiasaan, terutama di daerah Jawa, di masyarakat Jawa. Itu namanya uruf fi'li, suatu uruf perbuatan atau jadi uruf perbuatan yang sudah mendarah daging, yang sudah terjadi berulang-ulang, kemudian dikenal baik. Sebagaimana syarat-syaratnya tadi kan, dikenal baik, lalu dilakukan berulang-ulang, lalu sudah menjadi adat yang terus dipelihara. Nah, itu adalah uruf yang berupa perbuatan. Intinya, kalau uruf qauli itu dia bersifat perkataan atau ucapan. Kalau fi'li itu bersifat perbuatan. Oke, lanjut. Nah, pembagian uruf berdasarkan objeknya. Berdasarkan cakupannya. Maaf.
Nah, ada urf yang am, ada urf yang khas. Urf yang am itu artinya umum. Artinya dilakukan oleh seluruh manusia yang ada di dunia. Atau bisa pula dilakukan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara. Dalam konteks negara itu misalnya ketika berbicara mengenai kebiasaan masyarakat Indonesia yang secara menyeluruh terjadi di mana-mana, tiap daerah ada. Itu adalah urf yang am. Kalau urf khos, itu urf yang khusus hanya ada di daerah tertentu saja. Misalnya langsung ke contohnya saja biar mudah. Misalnya urf am. Urf am ini adalah kebiasaan umum. Kalau di Indonesia misalnya memakai kopiah atau peci ketika sholat. Nah, itu kebiasaan orang Indonesia. Adapun urf khos merupakan kebiasaan yang hanya terjadi dalam masyarakat tertentu saja. Misalnya kebiasaan masyarakat Minang, kebiasaan warga masyarakat Jawa. Misalnya kalau di Jawa ini kebiasaannya apa ya? Kalau makan, nah kalau makan itu ya makan nasi. Kalau belum nasi maka belum makan. Itu kebiasaan orang atau masyarakat Jawa. Kalau kita berbicara adatnya saja. Nah, urf yang masuk ke dalam adat yang khos ya. Misalnya itu ada nyadran atau ada misalnya peringatan peringatan hari apa ya? Peringatan hari besar yang kalau di daerah Pantura itu ada yang namanya Bodo Kupat dan lain sebagainya. Jadi ada budaya-budaya kebiasaan yang terjadi hanya dalam masyarakat tertentu. Itu kalau kita berbicara konteksnya Indonesia. Karena hampir di seluruh provinsi itu memiliki adat kebiasaannya sendiri-sendiri. Nah, itu namanya urf khos atau urf yang bersifat khusus. Hanya terjadi di tempat atau daerah tertentu. Oke, selanjutnya pembagian urf berdasarkan kesahihannya atau keabsahannya. Jadi ada dua, ada urf sahih atau urf yang baik, dan ada urf fasid, urf yang tidak baik atau rusak. Urf sahih itu syaratnya adalah dia itu kebiasaannya itu sudah dikenal luas sebagai kebiasaan yang baik, urf yang sudah dikenal baik secara luas. Lalu selanjutnya adalah tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menentang dalil syara. Itu adalah urf sahih. Lalu tidak menghalalkan yang haram, begitu pula tidak membatalkan yang wajib. Jadi kalau memenuhi 4 syarat ini, maka dikatakan sebagai urf sahih. Kalau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka disebut sebagai urf yang fasid. Jadi mudahnya, 4 syarat ini harus dipenuhi agar suatu urf dapat dikatakan sebagai urf yang sahih. Oke, yang selanjutnya, mungkin sebelum masuk ke kaidahnya, ada beberapa hal yang sangat penting untuk dibahas kaitannya dengan urf. Ya, sebentar. Nah, yang pertama berkaitan dengan definisinya. Bahwasanya urf itu kan sesuatu yang dikenal, kebiasaan yang dipandang baik, yang sudah dilakukan berulang-ulang, yang sudah menjadi adat yang dipelihara. Tetapi yang terjadi di masyarakat, banyak hal yang memenuhi kriteria ini, tetapi dia tidak memenuhi kriteria urf sahih, tidak memenuhi kriteria yang terakhir tadi. Nah, tidak memenuhi 4 syarat ini. Jadi kalau dari sisi definisi mungkin memenuhi, tetapi tidak memenuhi 4 syarat ini. Oke. Nah, dan hal itu dipandang sebagai sesuatu adat yang terus dipelihara. Nah, ini yang berbahaya. Misalnya ketika kita berbicara apa ya, saat ini di zaman modern, di mana banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh orang banyak. Artinya kalau dilakukan oleh
orang banyak itu kan berarti dikenal luas. Dilakukan oleh orang banyak berulang-ulang kali lalu sudah menjadi adat dan kebiasaan. Tetapi yang jadi masalah karena seakan-akan dilakukan oleh orang banyak berturut-turut, berulang-ulang dan dipelihara, kemudian hal ini seolah-olah menjadi sesuatu yang wajar dilakukan, padahal tidak memenuhi kriteria ini. Nah, ini yang berbahaya di sini. Contohnya misalnya, apa ya? Misalnya contohnya di masyarakat muda, masyarakat kita saat ini. Misalnya kalau ada anak muda kok nggak pacaran, itu dikatakan sebagai anak muda yang nyalai adat. Mudahnya kayak gitu. Padahal yang namanya pacaran, mungkin kalau berelasi itu nggak masalah. Tapi kalau perilaku yang di dalam pacaran itu yang bermasalah. Karena di situ jelas dia bertentangan dengan dalil syara. Maka perlu jeli membedakan. Tidak semua yang dilakukan oleh masyarakat, yang dilakukan secara berulang-ulang oleh banyak orang lalu dilakukan berturut-turut sudah menjadi adat yang dipelihara, maka itu menjadi boleh untuk dilakukan. Kita harus berhati-hati. Oke, lanjut. Nah, tekan dalil. Oke, selanjutnya tentang dalil dasar pengambilan hukum orf. Di sini ada dalilnya, ini dia ada al-adatu muhakkamatun. Artinya adat kebiasaan bisa menjadi hukum. Lalu ada lagi la yunkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuril azmaniyati wal amkinati. Tidak diingkari perbuatan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat. Jadi ini dasar dalil pengambilan hukum orf. Oke, kayaknya seperti ini saja. Demikian video ini, semoga dapat dipahami. Apabila terdapat kekeliruan, kesalahan-kesalahan dari awal sampai akhir ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.